Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Jumat 8 Agustus 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shena Damayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya hanya untuk Anda. Usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta dengan menaiki kereta cepat Wush. Presiden berangkat dari stasiun Wush Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang saat itu cukup ramai. Prabowo pun menyempatkan diri menyapa warga yang berada di stasiun Padalarang. Beberapa penumpang mendapat kesempatan bersalaman dan berfoto dengan kepala negara. Presiden kemudian menaiki kereta cepat Wush dengan nomor perjalanan G1036 yang berangkat pukul 14:23 dari stasiun Padalarang menuju stasiun Halim, Jakarta Timur. Setibanya di stasiun Halim, Presiden Prabowo kembali disambut warga. Presiden pun menyapa dan menyalami warga dalam perjalanan menuju ke mobil. Saya berbicara di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai sengketa wilayah maritim Blok Ambalat di Laut Sulawesi, serta rencana perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan cara yang sederhana. Berikut keterangan Presiden Prabowo Subianto. Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Pak, soal 17 Agustus Pak, mau undang kepala negara siapa Pak? 17 Agustus Pak. Kita relatif sederhana dulu lah. Kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat. Ya. Oke. Pemirsa, retret perdana Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN tahun 2025 digelar di Jakarta dan Magelang. Dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri, retret ini jadi agenda strategis untuk membentuk pejuang ekonomi yang berwawasan kebangsaan dan menyelaraskan visi misi dengan pemerintah. Agenda dimulai dengan pembekalan materi dari Wakil Menko Polhukam Ludwig Fredich Paulus bersama anggota Komisi 3 DPR Bambang Susatyo. Peserta mendapat penguatan materi tentang ekonomi, politik, geopolitik, wawasan kebangsaan, hingga nilai-nilai Pancasila. Para peserta akan berangkat menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU. Kegiatan ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan melepas peserta menuju Magelang. Ya, tadi pembekalan kita nih sekarang insya Allah habis main Jumat mau ke mana tempatnya Pak Prabowo di Hambalang mendapatkan pengarahan. Tapi tadi ini adalah paparan kedua setelah TNI ini Panglima kemarin, dan sekarang ini Wamenko Polkam. Jadi kita fokus kepada ketahanan nasional dan kita melihat banyak geopolitik, dan ini cukup menarik karena biasanya kita fokus kepada ekonomi, tapi kali ini mulai dari geopolitik, ketahanan nasional, dan bagaimana ketahanan ekonomi bisa jadi bagian daripada itu. Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia akan melakukan retret pada hari ini di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rangkaian kegiatan retret sudah dimulai sejak hari Kamis lalu di Jakarta dan akan dilanjutkan hari ini di Akmil Magelang hingga hari Minggu besok. Para peserta retret yang merupakan pengurus KADIN se-Indonesia dijadwalkan tiba di Akmil pada pukul 6 sore nanti setelah dilepas secara resmi di Bandara Halim Perdana Kusuma oleh Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan visi misi organisasi dengan program-program Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah program yang akan dibahas diantaranya adalah program makan bergizi gratis, klinik gotong royong, dan pembangunan 3 juta rumah. Kita ke kabar lain pemirsa, 2 mantan menteri di era Presiden Joko Widodo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dimintai keterangan terkait kasus Google Cloud. Sementara mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan dengan didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris. Nadiem memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi guna dimintai keterangan dalam kasus Google Cloud. Google Cloud digunakan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring saat pandemi COVID-19. Pengadaan Google Cloud ini pun memakan biaya. Tadi baru saja alhamdulillah sudah selesai, saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penerangan ini. Sementara di waktu yang sama, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas turut hadir di Gedung Merah Putih KPK tanpa didampingi kuasa hukumnya. Kedatangan Yakut tersebut guna memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Saat tiba di gedung KPK, Yakut enggan membeberkan terkait pemanggilannya. Itu yang kenapa dibagi 10.000 gimana? Saya akan sampaikan keterangan di dalam. Keterangan apa ya? Karena itu materi nanti, jadi saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Oke? Gus, gimana Gus? Kenapa bisa dibagi 10.000? Itu nanti saya sampaikan di dalam. KPK mengisyaratkan bahwa penyelidikan kasus kuota haji 2024 dalam waktu dekat akan naik ke tahap penyidikan. Tim TV One mengabarkan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo buka suara soal pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Keduanya diperiksa dalam 2 kasus berbeda. Terkait dengan Pak Yakut, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengaturan kuota haji, di mana dalam proses penyelidikan ini KPK juga sudah melakukan beberapa panggilan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak lainnya, baik di lingkungan Kementerian Agama, di beberapa institusi yang terkait dengan penyelenggaraan haji, dan juga kepada para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, ya, seperti agen travel dan sebagainya. Terkait dengan pemanggilan Pak Nadiem, yaitu terkait dengan penyelidikan perkara pengadaan Google Cloud di Kementerian Kemendikbudristek, ya. Dalam perkara ini KPK juga sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya yang sudah dilakukan, dan seluruh proses penyelidikan berlangsung dengan baik, dengan efektif, karena pihak-pihak juga kooperatif memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian tentu kami berharap proses penyelidikannya bisa berlangsung secara efektif, dan tentu nanti jika sudah lengkap nanti akan kami sampaikan update-nya terkait dengan apakah kemudian naik di penyidikannya, tentu nanti kami akan update kembali.
Anda kembali pemirsa, Indonesia dan Selandia sepakat meningkatkan perdagangan bilateral komoditas pertanian serta pertukaran teknologi agrikultur kedua negara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman atau MOU penguatan perdagangan bilateral komoditas pertanian dengan Menteri Pertanian Selandia Baru Todd McClay di kantor Kementerian Pertanian. Menurut Todd McClay, kerjasama ini akan diperluas pada pertukaran teknologi terkait agrikultur untuk memacu produksi pertanian masing-masing negara. Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerjasama ini merupakan langkah yang sangat menguntungkan bagi kedua negara. Selandia Baru menurut Amran setuju untuk meningkatkan ekspor sejumlah komoditas pertanian dari Indonesia seperti kelapa sawit, kakao, dan kopi. Supaya perdagangan kita antara New Zealand dan Indonesia bisa balance. Kami mendorong CPO, kemudian karet, kakao, kopi, terutama kopi, dan kami sudah beri contoh kopi terbaik. Tadi kopi kalau tidak salah dari Tator, dan kopi dari Lampung kalau tidak salah tadi. Mereka bersedia menerima meningkatkan ekspor kita dari Indonesia ke New Zealand. Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang teridentifikasi penerima bantuan sosial bermain judi online selama semester pertama 2025. Dari hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK terdapat 132.557 yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025 dengan total nominal transaksi mencapai 54,5 miliar rupiah. Mensos menyebut di Jawa Barat ada 49.431 orang bermain judi online dengan transaksi senilai 199 miliar rupiah. Pada tingkat kabupaten kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi 22 miliar rupiah. Jadi Jawa Barat main judulnya 49.431 orang, depositnya 199 miliar. Jawa Tengah pemainnya 18.000 lebih, depositnya 83 miliar. Jawa Timur 9.771 orang, 9.771 orang, depositnya 53 miliar. DKI Jakarta pemainnya ada 7.717 orang, depositnya 36 miliar. Banten pemainnya ada 5.317 orang, depositnya 25 miliar. Dan terakhir Lampung pemainnya 5.039 orang, depositnya 18 miliar. Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman Suryanagara siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat di kawasan transmigrasi. Pembangunan sekolah rakyat akan dimulai secara bertahap dan akan diutamakan di wilayah yang paling membutuhkan, diantaranya Nusa Tenggara Timur dan Papua. Menteri Transmigrasi menegaskan pendekatan transmigrasi di era Presiden Prabowo Subianto bukan lagi sebatas perpindahan penduduk, tetapi transformasi menyeluruh melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi komponen penting untuk mendukung kemajuan kawasan transmigrasi. Perlu khawatir dengan program transmigrasi seolah-olah betul desa gitu. Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan sarasehan masyarakat adat sebagai penjaga tradisi, pangan lokal, dan benih leluhur Nusantara.
Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa besarnya. Dengan keberagaman ini, Indonesia memiliki julukan Mega Diversity. Mega Diversity di Indonesia sangatlah luas dibandingkan dengan negara lain, sehingga diharapkan masyarakat adat Indonesia mampu menjaga ekosistem dan mempertahankan keberlanjutan alam dan kehidupan generasi mendatang. Sebagai penjaga tradisi pangan lokal dan ini kita harapkan dengan gerakan pangan lokal Nusantara, ekosistem hidup dari hulu ke hilir, termasuk dari sisi kuliner, bahkan wisata kuliner, termasuk juga misalnya penganan-penganan kuliner dari pangan lokal yang sudah menjadi warisan budaya tak benda kita atau intangible cultural heritage. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Dalam upaya mencegah abrasi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Mempawah, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan upaya menjaga lingkungan dan masa depan dari generasi penerus bangsa. Penanaman mangrove di lokasi ini rutin dilaksanakan sejak tahun 2015 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi proses abrasi. Menurut Kapolri, menanam mangrove menjadi salah satu upaya untuk terus menjaga lingkungan alam Indonesia yang harus dilakukan dengan sinergitas seluruh elemen. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan dana. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama, hampir dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan ini dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan proses abrasi yang terjadi. Dan tentunya kita semua tahu bahwa mangrove adalah salah satu tanaman yang bisa menangkap CO2 4 atau 5 kali lipat. Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Pemda setempat bersama Kodim 0906 Kutai Kartanegara maksud kami membentuk Satgas Gabungan Pencegahan Karhutla di wilayah-wilayah rawan. Upaya pencegahan tersebut dilakukan karena saat ini sudah memasuki musim kemarau dan terpantau sudah ada beberapa hotspot rawan karhutla. Satgas Pencegahan Karhutla terdiri dari 600 personil gabungan yang berasal dari anggota TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, serta masyarakat dan Kencana Agri. Satgas bersama telah melakukan berbagai upaya pencegahan karhutla dan salah satunya adalah memastikan kesiapan personil dan peralatan. Langsung berjibaku angin yang sangat kencang akan menjadi sebuah ada salah satu tim yang pada kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya yang kita lakukan saat ini tentunya memastikan yang pertama kesiapan personil. Kami juga mengecek tadi beberapa perlengkapan, kendaraan, alat pemadam dan sebagainya yang tentunya menunjang dalam proses pemadaman karhutla nantinya. Mudah-mudahan tidak kita gunakan. Ada potensi ancaman kebakaran sehingga kita berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam ini adalah di Kodim 0906 untuk bagaimana menyatukan pendapat, menyatukan visi dan misi untuk memastikan tim kita itu siap untuk menghadapi ancaman terburuk dari karhutla tersebut. Pemirsa, 7 kabupaten di Sumatera Selatan rawan kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten tersebut adalah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Penukal Abab, Pematang Ilir, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu. Anggota ataupun pemadam kebakaran. Untuk mengantisipasi, Polda Sumatera Selatan gelar pasukan dan menyiapkan peralatan pemadaman, di antaranya mobil pemadam dan drone. Menurut Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol Zulkarnain, ratusan personil telah dilatih untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Peserta pelatihan
Di Sumatera Selatan, sebagian besar lahan yang rawan terbakar adalah lahan gambut yang sulit dipadamkan. SAR, Dinas Kesehatan, Manggala-Agni, serta komunitas masyarakat peduli api sebagai garda terdepan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, usai geger penyitaan donasi aksi penolakan terhadap kenaikan pajak bumi bangunan sebesar 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bupati Sandewo bersedia meninjau ulang kebijakan kontroversial tersebut. Donasi dari masyarakat terus berdatangan untuk mendukung digelarnya aksi unjuk rasa menentang kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 sebesar 250% di Kabupaten Pati. Usai peristiwa ketegangan antara sejumlah warga dengan pihak Satpol PP yang menertibkan donasi yang menjadi sorotan publik, Bupati Sandewo pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Ia menyatakan terbuka untuk menerima masukan dan meninjau ulang kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Tidak semuanya 250%. Yang di bawah 100%, yang di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian, kalau ada pihak yang menuntut supaya yang 250% itu diturunkan, akan kami tinjau ulang. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin mendatangi Bareskrim Polri. RK menjalani tes DNA. Pemeriksaan tes DNA ini merupakan tindak lanjut atas laporan yang dilayangkan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana dalam kasus dugaan penyebaran informasi bohong yang mengaku memiliki anak hasil hubungan dengannya. RK tiba di Bareskrim pukul 8.40 waktu Indonesia bagian Barat, didampingi kuasa hukumnya. Ia enggan memberikan sepatah kata pun kepada awak media saat ditanyakan persiapan pengambilan tes DNA. Pemeriksaan tes DNA ini dilakukan kepada 3 pihak, yakni Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan seorang anak perempuan berinisial CA. Usai menjalani pemeriksaan tes DNA di Bareskrim Polri, Ridwan Kamil atau RK menemui awak media. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku meminta kepada penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan tes DNA agar polemik dengan Lisa Mariana segera berakhir. RK juga berharap tes ini menjadi jawaban dari isu yang beredar di masyarakat. Hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga, dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang bersumber dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melakukan penyelidikan sejak Desember 2024, penyidik menemukan alat bukti cukup dan menetapkan 2 orang tersangka yaitu Heri Gunawan dan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
KPK mengungkap bahwa dugaan korupsi ini bersumber dari laporan hasil analisis PPATK serta aduan masyarakat di daerah yang mengaku menerima bantuan sosial yang tidak sesuai peruntukan. PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa Heri Gunawan diduga telah menerima uang sebesar 15,86 miliar rupiah. Sementara itu tersangka Satori diduga telah menerima uang sebesar total 12,52 miliar. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah angkutan barang yang melintas di gerbang pintu tol Jakarta dan sekitarnya dipasangkan bendera merah putih oleh petugas Polantas Polda Metro Jaya. Inilah aksi dari para petugas patroli jalan raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama petugas gerbang tol Halim, Jakarta Timur dini hari tadi. Gerakan ini sekaligus dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Serta demi menumbuhkan rasa cinta tanah air masyarakat, khususnya bagi para pengemudi angkutan barang. Sekitar 260 bendera merah putih serentak disebar dipasangkan kepada ratusan kendaraan angkutan barang yang melintas di sejumlah pintu tol Jakarta dan sekitarnya. Adapun jumlah bendera yang kami berikan kepada para pengemudi sejumlah 260 bendera yang tersebar tidak hanya di gerbang tol Halim namun juga di gerbang tol lain di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Harapan kami dengan adanya pembagian bendera ini dapat menumbuhkan kesadaran cinta tanah air bagi pengemudi. Sementara itu pemirsa, jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, warga bersama aparat kepolisian di Tasikmalaya, Jawa Barat memasang 1.000 bendera merah putih di areal persawahan seluas 12 hektar. Selain memperindah pemandangan sawah terasering, pemasangan bendera ini juga menjadi wujud semangat nasionalisme warga dalam menyambut HUT kemerdekaan. Hamparan sawah terasering yang biasanya hijau asri, kini tampak semarak dengan ribuan bendera yang berkibar di setiap sisi pematang. Warga dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang tua, turut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan penuh antusiasme. Pemasangan bendera dilakukan sebagai simbol kepedulian terhadap negara sekaligus untuk menjaga semangat persatuan. Selain di area persawahan, warga juga membangun lorong merah putih sepanjang 150 meter di jalan desa. Dekorasi tersebut menjadi daya tarik bagi warga dan pengunjung untuk datang, termasuk rombongan siswa Taman Kanak-Kanak yang diajak gurunya guna menanamkan nilai nasionalisme sejak usia dini. Untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Bupati Lampung melakukan pendampingan terhadap ribuan petani. Dengan pendampingan dan pembinaan dari Kejaksaan Tinggi Lampung, ribuan petani yang terbagi dalam 15 gabungan kelompok tani di Desa Telogorejo mampu mengolah sekitar 4.100 hektar sawah dengan perkiraan hasil sebanyak 28.000 ton gabah. Pendampingan oleh kejaksaan ini bisa menekan permainan harga hingga penyelewengan distribusi pupuk, benih, dan lainnya, termasuk bisa menghindarkan petani dari rentenir maupun tengkulak.
Pemirsa, di Blora, Jawa Tengah, kini telah ada 12 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis. 12 SPPG memberikan pelayanan untuk 36.000 penerima manfaat, yaitu pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, keberadaan SPPG juga membantu ekonomi warga sekitar. Satu SPPG minimal bisa merekrut 47 orang pekerja. Sedangkan di Blora idealnya ada 50 SPPG. Jika nantinya 50 SPPG aktif semua akan mengurangi angka pengangguran sebanyak 2.350 orang. Anda kembali pemirsa, usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta dengan menaiki kereta cepat Wush. Presiden berangkat dari stasiun Wush Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang saat itu cukup ramai. Prabowo pun menyempatkan diri menyapa warga yang berada di stasiun Padalarang. Beberapa penumpang mendapat kesempatan bersalaman dan berfoto dengan kepala negara. Presiden kemudian menaiki kereta cepat Wush dengan nomor perjalanan G1036 yang berangkat pukul 14.23 dari stasiun Padalarang menuju stasiun Halim, Jakarta Timur. Setibanya di stasiun Halim, Presiden Prabowo kembali disambut warga. Presiden pun menyapa dan menyalami warga dalam perjalanan menuju ke mobil. Pemirsa, TNI AU melakukan latihan demo udara dengan lepas landas di Lanut Halim Perdana Kusuma jelang upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdik Pasus, Batu Jajar, Bandung, Minggu lusa. Ada 15 pesawat tempur yang mengudara pada upacara tersebut berjenis F-16 Fighting Falcon dan T-50I Golden Eagle. Akan ada 3 formasi yang ditampilkan pada upacara. Formasi pertama akan dibuka dengan manuver 3 pesawat F-16, lalu ditutup dengan formasi 9 pesawat gabungan T-50 dan F-16 yang akan membuat formasi bomb burst dari depan pesawat. Sebagai penutup, 3 pesawat F-16 akan melakukan terbang rendah satu persatu di atas podium utama. Pemirsa, retret perdana Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin tahun 2025 digelar di Jakarta dan Magelang. Dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri, retret ini menjadi agenda strategis untuk membentuk pejuang ekonomi yang berwawasan kebangsaan dan menyelaraskan visi misi dengan pemerintah. Agenda dimulai dengan pembekalan materi dari Wakil Menko Polhukam Ludwig Friedrich Paulus bersama anggota Komisi 3 DPR Bambang Susatyo. Peserta mendapat penguatan materi tentang ekonomi, politik, geopolitik, wawasan kebangsaan, hingga nilai-nilai Pancasila. Para peserta akan berangkat menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU. Kegiatan ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan melepas peserta menuju Magelang. Ya, tadi pembekalan kita nih sekarang insya Allah
habis main Jumat mau ke mana tempatnya Pak Prabowo di Hambalang mendapatkan pengarahan. Tapi tadi ini adalah paparan kedua setelah TNI ini Panglima kemarin, dan sekarang ini Wamenko Polkam. Jadi kita fokus kepada ketahanan nasional dan kita melihat banyak geopolitik, dan ini cukup menarik karena biasanya kita fokus kepada ekonomi, tapi kali ini mulai dari geopolitik, ketahanan nasional, dan bagaimana ketahanan ekonomi bisa jadi bagian daripada itu. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damaina mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.